macam-macam sholat fardu, sholat sunnah, terus syarat sah, syarat wajib dan syarat sahnya sholat, otomatis kalian dari syarat sah itu berarti kebalikannya itu yang membatalkan atau yang membuat sholat jadi enggak sah, Nah, yang membatalkan sholat, sebelum kita ke rukun, yang membatalkan sholat itu ya ketika syarat sah kemarin itu terbatalkan. Misalnya syarat sahnya sholat kemarin suci, lah kok tiba-tiba nggak suci, entah kena najis atau dia sendiri mengeluarkan najis, nah wudunya batal, nah otomatis sholatnya juga batal. Wudunya batal, sholatnya batal. Kena najis, sholatnya juga nggak sah, Terus kemarin syaratnya menutup aurat, otomatis kalau auratnya kebuka, misalnya katoke mlotrok, kalau bisa langsung ditutup kembali nggak apa-apa. Nah itu misalnya kan biasa ada yang sholatnya pakai kaos atau pakai yang metet, awalnya lemu, terus pas sujud kebuka, ketarik. Nah itu kalau bisa langsung ditutup lagi nggak apa-apa. Tapi misalnya katoke itu suwek, misalnya sholat uyek-uyekan, ketarik, korek, atau mak bergedong, nah ketok kabeh kader, nah nggak bisa langsung ditutupi, nah itu sholatnya nggak sah, sholatnya batal, Tapi kalau langsung bisa ditutupi nggak apa-apa, Terus syaratnya juga kan kemarin menghadap kiblat. Kalau misalnya kok nggak menghadap kiblat, tiba-tiba apa ya? Kesenggol, tiba-tiba salto, gempar, guduk. Nah, jadi menghadap ke tempat yang lain, nah itu juga nggak sah. Sebenarnya ada keringanan, diperbolehkan tidak menghadap kiblat ketika perjalanan. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ya, naik kereta, misalnya keretamu kok dilalah ke Surabaya, ya udah, ya nggak usah. Misalnya misalnya naik kereta ke Surabaya, nah, kiblatnya neng kono, keretanya jalan neng sana, udah terus sholatnya gini, sehingga nggak usah maksa gitu juga. Sebaliknya, ketika misalnya menghadap ke kiblat, jalannya menuju ke Jakarta, kita menujunya kan ke arah barat, Allahu Akbar, sambil duduk, Allahu Akbar. Terus kok keretanya belok, memang realnya itu belok, ya nggak usah, nggak usah belok, pokoknya itu keadaan darurat. Semuanya ketika darurat itu diperbolehkan. Jadi satu, ketika memang dalam perjalanan dari memang tidak memungkinkan untuk terus menghadap kiblat. Yang kedua, ketika memang tidak tahu darurat mana, tidak tahu, nggak ngerti arah, sasarnya hutan, kurang ngerti arah, kilon kidul wetan, toko sholat mawon. Yang penting mantep. Wong awak dhewe itu nggak nyembah Ka'bah, sekali lagi kita nyembah Gusti Allah. Kemanapun arahnya, Allah ada di mana-mana. Yang ketiga, itu fisyidatil khauf, ketika dalam keadaan perang, memang dalam keadaan yang memang benar-benar genting dan memang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Misal fisyidatil khauf itu sebenarnya konteksnya ketika sholat khauf. Sholat khauf itu sholat perang. Sholat perang itu nanti kalau pembahasannya, sholat perang itu dibagi menjadi tiga. Satu, ketika musuh berasal dari arah kiblat. Dua, ketika musuh berasal dari arah yang bukan kiblat. Yang ketiga, ketika benar-benar syiddatul khauf, benar-benar perang. Nah, itu nanti ada aturan nih. Kalau misalnya menghadap ke barat, musuhnya berasal dari barat. Nah, kan harus ada yang berjaga-jaga. Tetap jamaah ternyata. Nabi menyontohkan tetap berjamaah. Nah, nanti dibagi dua soft. Jadi kalau yang satu rukuk, yang satu tetap berdiri. Jadi siap siaga. Ini kalau yang satu sudah i'tidal, yang satu genten. Nah, jadi genten-genten. Memang dibuat seperti itu. Kalau misalnya dari arah yang berbeda, satu harus berjaga, satunya menghadap kiblat. Nah, satunya menghadap ke arah musuh, mana berjaga. Nah, sampai seperti itu. Yang terakhir syiddatul khauf ketika benar-benar perang, Allahu Akbar, tetap nggak boleh meninggalkan sholat, tetap sholat. Nah, terus sholatnya gimana?
Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap diniatkan dalam keadaan sholat. Itu betapa pentingnya, sampai perang loh, tidak membatalkan kewajiban sholat. Apa maneh mengkur dolan, apa maneh touring, apa maneh mengkur loro, ngomong perang saja tetap wajib sholat. Ngoten lho. Nah, makanya sampai sepenting itu sholat. Oke. Nah, itu yang membatalkan sholat, kira-kira seperti itu. Jadi yang kemarin membuat sahnya sholat, kebalikannya otomatis yang membatalkan sholat. Nah, ada tambahannya melakukan gerakan dan melakukan omongan yang di luar bacaan sholat. Oke, jadi hati-hati. Misalnya kan memang disunahkan berdoa di sujud terakhir sholat fardu. Nah, itu berdoanya dibatin le, jangan diucapkan. Allahu Akbar. Ya Allah, muka-muka sugih ya Allah. Ya batal. Ya. Dibatin doanya itu. Ya, doanya dibatin. Karena yang kita ucapkan ketika sholat hanya bacaan sholat saja. Ingat-ingat niku. Ya. Terus kemudian yang membatalkan lagi ketika melakukan gerakan. Berapa kali? Lah ini yang harus kita pahamkan, ya. 3 gerakan atau lompatan besar itu ketika memang lompatan atau gerakan yang diperlukan. Contoh misalnya kukur-kukur, atau misalnya busa hewan, atau misalnya maju. Jadi gini, misalnya sholat nih, Allahu Akbar, misalnya sholat Allahu Akbar, terus ada yang batal, entah di samping atau di depan, terus kita mau ngisi softnya, boleh, tapi jangan 3 gerakan lebih yang berturut-turut. Wah, jangan gitu, batal sholatnya. Jadi gerakannya pelan-pelan, 1 dijeda, itu artinya sudah beda hitungan, 1. Nah, jadi enggak 1, 2, 3, enggak gitu. Jadi gerakannya dicicil, ya. Jadi gerakannya dicicil 1. Sama kalau kalian misalnya kukur-kukur, boleh kukur-kukur, tapi jangan gini kukur-kukur, batal. Ya, misalnya ditablek hewan, kok tablek hewan. Misalnya ada nyamuk nyokot pelek, cekut. Jangan diampet. Allahu Akbar. Jangan diampet, ya ditablek. Tapi ada aturannya, nablek plek. Nah, misalnya gatel, lengukur jangan gerak semua tangannya. Plek, sing gerak jari ini aja. Lah ini nggak apa-apa, ya. Yang penting jangan. Nah, batal itu, ya. Atau misalnya ada tawon, nah, itu tenang aja. Tawon itu nggak akan nyerang kalau nggak terganggu. Woi tenang toh. Hewan itu aslinya nggak ada, hewan iseng itu aslinya nggak ada. Hewan ngerti, kok ganteng kayak tantup nggak ada. Kayak Raini nyebai kayak tantup nggak ada. Jadi mereka itu melakukan serangan itu hanya dalam keadaan defense, merasa terancam saja, jadi perlindungan diri. Jadi ada tawon nggak usah khawatir, ono tawon santai tenang. Pahit. Ngomong Jawa muni pahit-pahitan aku lah aku orang ganggu bro, aku orang ganggu. Ngaleh. Jadi mereka tahu perasaan kita, ya. Nah, ketika ada tawon misalnya, yo kulen gusah jangan. Wah, ini batal, ya, batal. Nah, sebenarnya 3 gerakan itu 3 gerakan yang penting. Tapi kalau 3 gerakan, apa kok 1 gerak misalnya gini, galang majulang. Nah maju, sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar. Ya, berapa gerakan itu? Batal nggak? Katanya 3. Ini 1 gerakan loh. Allahu Akbar. Lang. Wah, sudah tuh kecil lang. Piro lang? Pedes ora? Lomboe piro? Berapa gerakan itu? 1 gerakan loh, itu. Itu sudah goreng ora? Lomboe piro? Itu 1 gerakan. Batal nggak?
Nah, makanya itu ini yang harus dipahami. Allahu Akbar. Shopee. Batal nggak? Batal nggak? Nah, 3 gerakan itu 3 gerakan yang penting. Tapi kalau dolanan lakbun itu walaupun cuma 1 gerakan batal, ya. Walaupun cuma 1 gerakan batal, ya. Nah ini penting banget. Tak cerita nih apa? Lah, bener ke sarung itu kan penting. Nah itu nggak apa-apa, tapi dijeda, jangan but. Pokoknya 1, 2, nggak apa-apa. Apa cincinnya? Set. Hah? Apa? Nah itu pokoknya jangan melakukan gerakan yang sekiranya nggak penting. Kalau misalnya memang itu penting, ditakutkan ketarik, sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya sarungnya geblek-geblek, motrok-motrok, terus dicincin ke, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ya itu jangan berlebihan. Saya dulu pernah pas waktu di Australia. Nah, saya pas waktu di masjid Turki itu pernah ada orang sholat. Allahu Akbar. Kita hitung kaping piro kali gerak kayak 1, 2, 3, 4, 5. Nggak kayak banget geraknya. Nah ini lo kayak piye to ya salate. Makanya saya sering bilang toh, nek arek dolanan kuku arek jedutano sadurunge salat atau sakwise salat. Jedutan nganti petel drijimu sak karepmu. Tapi jangan pas salat, jangan pas wiridan, ya. Makanya dikurangi gerakan-gerakan yang sekiranya seperti itu. Lah, ini ada satu cerita menarik nggih. Dulu yang cerita guru agama saya almarhum Pak Yai Sarbini itu. Nah, dulu beliau pernah cerita, ada di daerah mana itu pernah ada wong Cina mualaf. Ada orang Cina mualaf. Tiba-tiba sowan ke kiai pokoknya masuk Islam. Habis itu terus diajak sama kiai ini udah ikut sholat Jumat. Wah, saya belum tahu kiai caranya sholat dah. Wah, ikut aja sekitarmu, kanan kirimu apa gerakannya wis ikut aja. Oh iya siapa ya? Wah, ikut. Sholatlah dia. Sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ikut rukuk. Nah, karena dia memang nggak tahu, nggak pernah belajar. Oh, dia malam kok baru aja masuk Islam. Nah, dilala di belakangnya ada pemuda-pemuda koplak. Weh, kayak wong Cina mau Islam. Jari ini wong Cina lagi rong tetak, ora tetakan. Dicek. Jumatan nih, wong koplak-koplak. Jadi pas dia sujud, dirogoh dari belakang. Tuh, sing Cina nih, wono sing rogoh. Oh, terus dia kerentenan rogoh depannya lagi. Ya karena cuma ngikuti. Jadi ya memang pentingnya ngaji itu. Jadi dia dirogoh, terus dia kerentenan rogoh depannya. Lah depannya kaget tuh, dipancal. Wah, sing Cina nih, wah mancal. Nah, itu ada kejadian. Nah, itu ya batal, nggih. Jadi ya sekali lagi ini penting, nggih. Ingat 3 gerakan itu 3 gerakan yang penting, nggih. Kalau sudah lebih dari 3 gerakan apalagi sampai melompat, batal, nggih. Batal. Makanya dulu saya pernah cerita toh, saya punya ustadz dulu, ada ustadz saya itu yang fobia kucing. Ngimami. Pas waktu ruko ada kucing di bawahnya. Langsung loncat melayu, ya batal dia. Makmume jadi makmume pas ruko Allahu Akbar, wah langsung melayu. Sing makmume to harusnya makmumnya itu kok salah satu langsung jadi imam, ngikuti menggantikan imam nggak apa-apa. Waktu itu adalah anak-anak semua makmume, jadi udah nggak ngerti malah tuh. Terus dong piye iki malah piye iki ambo lah batal, malah piye iki lampu ya batal. Wah itu nggih. Nah itu makanya ini penting banget nggih. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan rukun sholat. Lah ini rukun sholat nggih.
Nah, rukun yang wajib itu kalau di kitab takrib rukunnya saja, rukun itu ada 18. Ada banyak, ya. Yang wajib loh ya. Ingat, ini yang wajib, yang wajib. Yang wajib itu jelas yang pertama niat, gitu. Nah, niat kalau di madzhab Syafi'iyah kebanyakan niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Jadi berdiri, satu berdiri, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram sendiri, nah ini nanti akan ada sunnah hayat dan sunnah abad. Nah, nanti akan ada pembahasannya. Tapi yang jelas, yang pertama rukunnya itu berdiri. Jika mampu, kalau nggak mampu berdiri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, sambil tiduran atau sambil sender-senderan, ya. Terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, walaupun gini ya, takbiratul ihram itu nanti akan ada pembahasannya. Ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Ya, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar. Makanya sekali lagi kalian jangan kaget kalau misalnya besok kalian misalnya entah melancong atau kalian berkelana kemana, atau misalnya kalian berangkat haji umroh. Nah, di sana berkumpul dengan banyak orang, macam-macam cara sholatnya. Ya, ada yang madzhab Syafi'iyah umumnya diangkat Allahu Akbar. Ada yang sampai ini sejajar kepala, Allahu Akbar. Ada yang sedada, Allahu Akbar. Nah, ada yang nggak diangkat sama sekali, jadi langsung gini, Allahu Akbar. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ada yang di dada sini, ada yang di sini. Nah, ada yang di bawah sini, macam-macam. Bahkan ada yang gini sholatnya. Ya, beberapa mazhab ada yang seperti ini. Jadi Allahu Akbar gini, lurus seperti ini. Nah, pun itu nggak perlu dipermasalahkan karena memang mazhab macam-macam. Ya, oke. Itu terus setelah takbiratul ihram, nah yang wajib adalah membaca Fatihah. Yang wajib itu membaca Fatihah. Ya. Enggak baca kabirong enggak apa-apa, tetap sah. Enggak baca surat tetap sah. Tapi yang harus dibaca adalah Al-Fatihah. Makanya seminim-minimnya orang Islam itu baca hafal Fatihah, ya. Walaupun belum hafal surat-surat yang lain, pokoknya yang dihafal pertama Al-Fatihah. Ya. Setelah baca Fatihah, nah baru terus rukuk. Nah, habis rukuk apa? Habis rukuk apa? Salah. Habis rukuk apa? Tumak ninah dulu. Tumak ninah itu apa? Tenang, anteng. Artinya apa? Sholat itu harus ada tumak ninahnya. Jadi gini, Allahu Akbar, baca Fatihah kan otomatis jelas tumak ninah, ya. Terus Allahu Akbar. Nah, ketika rukuk harus tumak ninah tuh. Tumak ninah itu apa toh? Ya tenang, diam. Nggak boleh langsung mental. Allahu Akbar. Teng. Nah, nggak ada tumak ninah itu, nggak boleh. Jadi sholat itu ya harus Allahu Akbar, baca Fatihah. Ya walaupun kamu cepet, ya tapi tetap bacaan Fatihah harus utuh dibaca semua. Walaupun cepet misalnya Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Misalnya. Terus rukuk Allahu Akbar. Walaupun enggak baca bacaane sah, tapi tetap harus tumakninah. Ya makanya disunahkan baca Allahu Akbar subhana rabbiyal animi wa bihamdi, syukur-syukur 3 kali. Kalaupun enggak baca subhanallah tok juga enggak apa-apa. Minimal baca subhanallah. Tadi Allahu Akbar subhanallah. Sami Allah liman hamidah subhanallah. Nah, itu minimal. Jadi jangan sampai Allah ada soalnya yang sholat seperti itu. Sekarang malah tuh sholat kecepatan cahaya. Wah, Allah. Ya apa? Nek bagi saya loh ya, setahu saya, menurut keyakinan saya, mending kalian sholat 2 rakaat dihayati tenanan daripada 20 rakaat tapi ramutu rano teman malah rasa. Loh, itu nek menurut madzhab Syafi'iyah ya enggak sah loh.
Wong setiap rukun harus ada tumaninahnya. Nah, teng 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 teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, teng 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 teng. Yang dikhawatirkan justru malah nggak ada tumakninahnya. Nah, itu malah nggak sah, ya. Jadi harus ada tumakninahnya. Oke, ruko tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara dua sujud tumakninah, sujud lagi tumakninah, terus tahiyat. Nah, itu kalau misalnya sholat witir, jumlah sholat minimal kan 1 rakaat. Nah, sholat witir, tahiyat, terus salam yang pertama yang wajib, salam kedua itu sunnah, ya. Tapi bukan berarti belum salam terus sallallahu Nabi Muhammad. Wah. Jangan keburu-buru, walaupun sunnah tetap kita lakukan. Nah, termasuk gini. Nah, itu oke. Ini yang wajib at-tahiyat, baca tahiyat itu sampai apa? Minimal sampai apa? Sampai sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah, itu sudah sah. Tapi minimal sampai situ. Jangan lupa at-tahiyat barakatuh shalawat thayyibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kecuali nek kalian dadi makmum ki penak. Tapi kalau dadi imam atau sholat sendiri, usahakan sampai sholawat, ya. Oke. Itu rukun-rukunnya yang wajib dilakukan, minimal itu, ya. Nah, setelah itu sekarang kita membahas tentang sunnahnya. Nah, sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat dibagi menjadi 2. Apa? Sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Bedanya apa? Nah, gitu. Sunnah ab'ad adalah sunat yang berat, yang kalau ditinggalkan kita harus mengganti dengan sujud sahwi, ya. Kalau sunnah hayat itu sunnah yang ringan, yang kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Nah, itu bedanya, ya. Sunnah ab'ad ada 2, apa? Tahiyat awal dan kunut, ya. Tahiyat awal sama kunut. Kalau misalnya nggak, ini bagi madzhab Syafi'iyah, ya. Kalau nggak kunut, kok lupa nggak kunut, sujud sahwi. Kok lupa nggak tahiyat awal, nggak apa-apa, tapi sujud sahwi. Tapi kalau meninggalkan yang wajib harus ditambal. Sholat baru 3 rakaat sholat zuhur, baru 3 rakaat. Assalamualaikum. Kurang siji, sujud sahwi. Salah. Kalau kurang rakaat, ya ditambah, gitu loh. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sama kurang 1 rakaat. Oh, terus langsung berdiri nambah 1 rakaat saja, nggak perlu ngulang dari awal, okay? Bahkan ketika sampean wis geletak atau wis jalan-jalan ditablek konco, kurang 1 rakaat, toh langsung balik, langsung nambah 1 rakaat lagi, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu ngulang dari awal, okay? Karena Nabi pun dulu kisahnya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pas waktu sholat pernah, kalau nggak salah sholat zuhur, baru 2 rakaat beliau sudah salam, assalamualaikum. Sahabat yo ikut aja, assalamualaikum. Nabi langsung balik ke rumahnya. Para sahabat langsung, iki mau 2 rakaat toh? Oh iya, biasanya apa toh? Iya. Kira-kira Kanjeng Nabi lali apa perintah turun baru dikorting mana kita di 2 rakaat iki jangan-jangan. Nonton sahabat, akhirnya diberanikan ada 1 orang yang sowan dodok Kanjeng Nabi. Oh, kenapa nyuruh ngapunten Kanjeng Nabi? Nyuruh ngapunten niki wau, apakah jenengan lupa atau memang ada perintah baru turun? Kalau sekarang sholat zuhur cuma 2 rakaat. Tuh, ini mau 2 rakaat kok. Oke, langsung balik. Yuk balik, nambah 2 rakaat aja. Jadi nggak perlu diulang dari awal, Lah, makanya seperti yang saya sampaikan kemarin, apapun yang dilakukan Nabi itu jadi sunnah.
apa yang dilakukan Nabi jadi ketentuan, makanya Nabi harus hati-hati betul. Nah dari apa yang dilakukan Nabi itu, oh, berarti kalau misalnya ketinggalan ada apa rukun wajib yang ketinggalan, tinggal ditambal saja, nggak perlu ngulang dari awal. Ulang rokaat, yaudah tambahi aja. Misalnya saking ngantuk sholat zuhur patang rokaat, sak rokaat langsung salam. Wah saking gelier iku. Assalamualaikum. Kelenger teler sama nu. Sholat patang rokaat atau sak rokaat salam. Lah iya apa? Yaudah tinggal nambahi. Ya, tinggal nambahi saja. Jadi nggak perlu ngulang dari awal. Dah. Terus sunnah abad itu. Nah, kalau sunnah hayat, nah ini yang banyak. Sunnah hayat itu ada banyak sekali. Sunnah hayat kalau nggak salah sebentar, kalau di kitab takrib itu sunnah hayat ada 15. Ada banyak. Sunnah yang pertama mengangkat kedua tangan. Jadi ingat nggih, kedua tangan diangkat itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya ada yang ngangkat barbel atau bar tarung derajat, usap terus sah. Ya, misalnya kepaksane sampai wis kesel banget bar usap ping 100 terus ini sah. Karena ngangkat tangan hukumnya sunnah. Terus angkat tangan Allahu Akbar, menaruh tangan kanan di atas ini juga hukumnya sunnah. Misalnya yang kidal, ada yang kidal Allahu Akbar, enggak ada seperti ini, ya sah-sah saja. Atau misalnya naudzubillah tangannya lagi loro, Allah, ya enggak usah Allahu Akbar, enggak usah dipaksakan. Ya memang kalau misalnya lagi digip toh tangannya sakit, Allahu Akbar, nggak usah gini, ya udah sebisanya aja gini, nggak apa-apa. Karena tangan kanan di atas itu hukumnya sunnah. Makanya ada sunnah lagi Allahu Akbar mendahulukan tangan kanan. Nah, terus karena tangan kanan itu sunnahnya di atas diputer, seret. Nah, ada yang sholatnya seperti itu. Allahu Akbar. Nah, ini dapat dua kesunahan, ya. Nah, ini uang koplak, jangan. Jadi Allah Akbar satu kali, satu terus diputar dua. Oke, ini dapat dua kesunahan, itu boleh. Oke. Terus setelah itu apa? Allah Akbar terus membaca, membaca kabirong. Nah, membaca kabirong atau doa iftitah itu sunnah. Walaupun sunnah, tapi tak ingatkan kalian semua nggih. Para wali, para kiai, para ulama itu tidak pernah meninggalkan kabirong. Karena kabirong itu fadilahnya besar sekali. Ya. Jadi walaupun sunnah, ya itu fadilahnya gede banget. Nek bisa jangan ditinggalkan. Karena itu yang memantapkan sholat kita. Kenapa? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, ya Allah yang maha besar, segala puji yang banyak sekali untuk jenengan. Terus kan di situ ada kata-kata ini wajah tuh wajahiyal ladzi fatara samawati, ya Allah saya menghadap ini wajah tuh, ini supaya sholat kita semakin khusyuk, semakin mantap. Jadi Allahu Akbar, ini wajah tuh wajahiyal ladzi fatara samawati, ya Allah saya menghadapkan wajah saya menghadap kepada zat yang menguasai seluruh alam semesta, menguasai langit, menguasai bumi. Terus dalamnya juga ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya hidup saya, sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya untuk jenengan. Loh, itu yang membuat sholat kita lebih mantep le. Nah, jangan ditinggalkan walaupun sunnah. Tapi insya Allah para wali, para ulama itu nggak pernah meninggalkan itu karena fadilahnya besar sekali. Nah, makanya doa iftitah kan ada dua macam. Nah, di Indonesia ya nyebut versi Muhammadiyah sama versi NU. Nah, versi Muhammadiyah gimana? Gimana? Allahumma ba'id baini. Gimana? Udah apa? Umma khotoya. Nah, sama Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila ini wajhatu wajhal lisan seterusnya. Coba yang dicontohkan Nabi yang ba'id baini apa yang kabirong? Hah?
yang dicontohkan Nabi itu menurut riwayatnya, yang dicontohkan Nabi itu justru yang bait baini. Makanya orang Muhammadiyah pakainya yang bait baini. Lah, terus NU ikut siapa? Ada ceritanya. Jadi ceritanya ketika Nabi sholat, nah, ada sahabat yang membacanya beda. Karena memang pengen memantapkan sholatnya tadi. Yang dia baca bukan bait baini, yang dia baca apa? Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila ini wajah tu wajah ila sama dan seterusnya. Lah, terus ketika lambung sholat, Nabi langsung balik kanan. Tadi siapa yang baca iftitah beda? Sembunyi dia, takut dimarahin Nabi toh. Diam semua, enggak ada yang, tadi siapa yang baca iftitahnya beda? Nabi preso. Padahal bacanya yang enggak keras, tapi Nabi langsung preso. Siapa tadi yang baca iftitahnya beda? Enggak ada yang jawab. Nabi baru berkata, tadi aku lihat pintu langit terbuka, para malaikat mendoakan khusus untuk orang yang baca kabira walhamdulillah katsira. Wah, saya Nabi, saya. Saya tadi, saya itu. Ini kelakuan. Nah, semenjak saat itu terus baca kabira disunahkan. Terus itu jadi contoh yang bagus, walaupun tidak yang dicontohkan Nabi di awal, tapi Nabi mengklarifikasi bahwa itu hal yang baik. Lah ini yang dijadikan dalil juga oleh beberapa ulama Nusantara, bahwa belum tentu yang tidak dicontohkan Nabi secara persis itu dilarang oleh Nabi. Membuktinya kabirong kasusnya seperti itu, gitu loh. Orang makanya bilang sidik-sidik bid'ah nggak sesuai Nabi. Loh, belum tentu yang nggak sama persis seperti Nabi itu salah. Lah kecuali kalau selenco, bener-bener sesat. Misalnya, kita boleh kok tukeran istri lah, goblok, nah itu jelas sesat. Atau misalnya sholat, ternyata sholat itu cukup sehari 1 kali aja, itu sesat, nah itu. Tapi misalnya pengajian tiap malam Rebu Kliwon, golek dalilnya sampai bongko ya nggak ada pengajian tiap malam Rebu Kliwon itu, ya. Tapi itu belum tentu sesuatu yang salah, ya. Karena tadi kasusnya kabirong pun dibenarkan oleh Nabi. Ngoten ya. Nah, terus mengangkat tangan ketika ruku, mengangkat tangan ketika i'tidal itu hukumnya sunnah. Oh ya, saru catatan, ketika kalian i'tidal tangannya sing anteng. Jadi gini, ketika i'tidal Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ini bisa plek di samping, plek di belakang. Ada yang malah gini, Sami Allahu liman hamidah, balik gini lagi, boleh. Yang penting jangan kawer-kawer. Sami Allahu liman hamidah. Nah ini terancam bisa batal ini. Sama udah ya. Jadi anteng Sami Allah liman hamidah plek, atau di belakang plek, atau misalnya di depan ya plek, ya. Jadi langsung tenang, jangan kader-kader. Nanti tidak terancam batal itu. Oke. Terus disunahkan juga lah, ini loh hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah membaca ta'awud, ya. Kalau di kitab takrib itu sunnah baca ta'awud, tapi yo enggak umum aja gitu. Kalian ngimami di kampung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wah mata apa gitu. Padahal sebenarnya boleh, sunnah baca ta'awud itu boleh, ya. Terus selain itu juga membaca membaca dengan suara keras ketika jadi imam. Membaca keras ketika maghrib itu juga sunnah sebenarnya, dan membaca lirih ketika zuhur itu hukumnya sunnah. Cara misalnya kalian maghrib kok meneng, misalnya lagi gerok, apalagi gerok, misalnya nggak gerok pun misalnya loh, ada orang misalnya nggak cah pondok ngimami nggak pede, aku kan ngimami nggak apa ya, takut salah, akhirnya terus bacanya pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal salat maghrib itu boleh, tetap sah sholatnya, ya. Jadi mengeraskan bacaan ketika sholat malam dan subuh, dan melirihkan ketika duhur asar itu sunnah, ya. Jadi nggak wajib. Walaupun misalnya ini ya tetap sah-sah saja,
termasuk membaca amin. Nah ini ya, ini di madhab Syafi'i baca amin itu. Di madhab yang lain soalnya ada beberapa yang nggak pakai amin. Nah dulu pas waktu saya di Jepang, Allahu Akbar, nggak pakai bismillah, bismillah lirih langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kan wadhalin. Saya ya pede satu ruangan nggak ada yang baca amin, saya ada yang baca amin, amin. Ya karena di madhab yang lain ada beberapa yang nggak pakai amin. Lah kalau di madhab Syafi'i pakai amin, tapi pede aja nggak apa-apa. Terus selain itu disunahkan juga baca surat. Nah tadi ya, baca surat setelah Al-Fatihah itu juga hukumnya sunnah. Jadi sing wajib itu baca Al-Fatihah. Oke, terus ya meletakkan tangan di paha. Nah ini juga hukumnya sunnah. Kalau bisa yang tangan kanan itu gegem, yang tangan kiri membuka. Jadi nanti kalau misalnya untuk tahiyat itu yang memang kanan ini gegem, yang sini membuka. Terus disunahkan juga duduk ini, ada duduk tawaruk. Jadi ketika iktidal duduk di antara dua sujud, sebenarnya posisi yang benar itu ya seperti ini, ya. Posisi yang perfect itu seperti ini. Satunya madal, satunya enggak. Itu jangan gini semua. Ya. Ya kalau bisa ya jangan seperti ini, walaupun ada yang seperti ini. Tapi sebenarnya yang paling benar itu salah satu ada yang madal. Walaupun ada yang neko, ada yang jejak, ya. Tapi yo ini menyesuaikan kondisi. Ada yang kakinya sakit, ada yang memang wongnya gendut. Kalau seperti itu ya enggak kuat. Nah, kondisional aja. Tapi itu sekali lagi hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa, ya kita berusaha membuat sholat kita seperfect mungkin, sebagus mungkin. Nah itu terus tasyahud akhir itu ngacung barang ini hukumnya sunnah. Makanya kalian jangan heran, pas ngacung ini ada yang cuma gini tok, ada yang sambil gini. Loh beneran. Ada yang pas at-tahiyat nomor asyhadu alla ilaha illallah kayak gini ya, maksudnya asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah gitu. Bukan kok, itu bukan mainan, memang bener itu pas tahiyat, ya. Nah, terus yang terakhir apa? Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi assalamualaikum ini sudah batal kita. Jadi memang pas assalamualaikum itu secara tidak langsung kita berniat menutup sholat. Ingat ya, sejarahnya tahiyat itu pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah. Jadi pas at-tahiyatul mubarakatus sholawat thayyibatullah itu sebenarnya kita sedang ngomong dengan Allah. Lah setelah selesai ngomong dengan Allah, kita kembali ke alam manusia dengan membaca salam kepada manusia, kepada makhluk. Kita kembali ke alam dunia lagi, maka dengan membaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita kembali ke alam manusia lagi. Setelah tadi pas sholat itu kita masuk ke alamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Nah gitu guys. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita sore pada malam hari ini, ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan tentang sholat rukun tadi? Yaudah niat nambal aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah diniati dari awal. Niatnya dalam hati, niatnya pokoknya masih melanjutkan yang tadi, gitu. Ya itu dibatin aja nggak apa-apa. Nggak usah nawai usolli fardhu lagi nggak apa-apa. Terus langsung kita diniatkan nyambung lagi sholat yang tadi. Ini seperti itu. Jadi langsung sholat, langsung berdiri. Nah langsung berdiri lagi. Allahu Akbar. Ya mirip seperti kita nyambung apa yang kebablasan istilahnya tadi. Oke, ada lagi? Iya terus maksudnya gimana? Nah itu tadi
Makanya kalau bisa langsung kita tutup nggak batal. Makanya cepat langsung bisa ditutup lagi nggak apa-apa. Kecuali diplotroke terus go mlayu sarunge lah. Iku beda mana ceritane. Nah diplotroke kok go mlayu sarunge kan otomatis kita nggak bisa tutupi. Tapi kalau cuma disilake kan ada ya kadang-kadang orang iseng dibuka ser ketok dengkule, tapi terus langsung bisa kita tutup lagi nggak apa-apa. Ya, wah sepenting langsung bisa ditutup lagi. Tapi malah diplotroke terus sarungnya digawa mlayu lah, itu beda mana ceritane. Wah, misalnya iseng tenanan apa kancamu padhemu iseng tenanan lagi sujud ditarik langsung dijengkake diglundungke lah, itu jotos ya. Tapi beneran loh nggih. Ini khusus untuk orang dewasa, khusus dewasa loh ya, bukan yang anak-anak kecil. Khusus untuk entak dewasa. Kalau kalian pengen tahu, Nabi itu galak urusan sholat. Nabi sampai ngendika, kalau ada orang sholat, kok ada yang ganggu orang dewasa loh, tapi ada orang dewasa yang mengganggu, sudah diingatkan sampai 3 kali kok tetap ngayal, tetap ganggu, tetap ngeprank, halal dibunuh kata Nabi. Tapi bukan berarti sholat menggawa peso, ya enggak. Itu maksudnya menunjukkan seberapa tegasnya Nabi terhadap pentingnya sholat. Artinya sholat nggak boleh buat dolanan tenanan. Ngoten lho. Allah Akbar. Wah, saya lihat tak tenan suka mburi. Makanya dulu zaman sebelum kalian, dulu pernah ada angkatan-angkatan koplak zaman dulu. Ya, saya begitu balik dari Jepang itu tak lihat dari belakang sholatnya akan sing guyon ngono. Wah, tak kedak tenan. Sholat tuh nggak boleh guyon sama sekali. Nih, makanya malah sing itu loh banyak yang rekaman anu tuh karepnya lucu, tapi menurut saya nggak lucu sama sekali. Allahu Akbar. Salat Jumatan anak-anak SMA aja koplak-koplak ya SMK. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua bilang apa? Amin. Goblok. Itu nggak lucu le ya. Wah, sholat nggak boleh buat guyonan ya. Sholat nggak boleh buat guyonan. Saya dulu pas waktu kecil buat seumuran Nakib semarane loh, dulu Pak Yai itu galak. Pak Yai itu kalau sama sholat urusan wiridan galak tenan. Saya kok nyekiki langsung wihan. Itu beneran, tapi memang itu penting. Gini nggih, ada kalanya kita boleh guyon saat ngaji seperti sambil guyon nggak apa-apa, tapi untuk sholat ya, untuk sholat itu hanya kita urusan kita sama Allah aja, jadi nggak boleh guyon sama sekali ya. Jadi diusahakan beneran nggak guyon ketika sholat. Oh ya, satu lagi terakhir dari pertanyaan LK bagus ya, ini sekalian tambahan. Nakib sini cepet. Nah, ini penting, tak kasih contoh. Nah, ini ya, sholat ketika gendong bayi. Nek bayi lo ya, nek segini udah nggak bayi ini balita. Dulu nakib atau najib pas waktu masih bayi, masih umur 1 tahun 2 tahun itu kan nangis kalau tak tinggal. Jadi pas waktu sholat, tak ajak sholat, jadi digendong. Allahu Akbar. Ya, umur segini udah agak berat. Kalau umur 1 tahun kan masih lumayan enteng. 1 tahun 2 tahun kalau misalnya nangis, nah diajak sholat aja nggak apa-apa. Kalau dia diem ketika kita gendong, diajak sholat, ya. Jadi sholatnya gimana? Saya gini, Allahu Akbar. Nah, pas ruko jangan lupa kepalanya disonggo dulu. Allahu Akbar. Jadi jangan langsung kok mbak selambjang mbak mana cok selamuran. Jadi pas ruko Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Nah, pas sujud ditaruh dulu. Jadi pas sujud, nah ditaruh dulu. Nah, ditaruh dulu, baru kita sujud di samping kepalanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nek dia menang ditaruh nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nangis diangkat lagi. Kalau misalnya nangis, nah diangkat lagi nggak apa-apa. Diangkat lagi. Allahu Akbar. Nah, itu seperti itu. Nanti pas tahiyatnya digendong nggak apa-apa. Pas tahiyat ya sambil tahiyat gini.
At-tahiyatul barakatuh sholawat thayyibatullah. Assalamualaikum. Ya, itu cara ketika kita gendong. Kalau kalian punya adik yang masih bayi atau besok punya anak, yo jangan dikerasi, maksudnya mau sholat, ayo sholat, jangan, ya diajak sholat. Ya, jadi Nabi dulu bahkan ketika Nabi sholat, cucu Nabi Hasan Husain itu pernah mainan di punggung Nabi, sampai Nabi sholatnya sujudnya tuh lama banget. Sahabat sampai Bila. Karena coba adik naik ke ayah. Adik naik. Nah, dulu Sayyidina Hasan Husain pas waktu masih bayi suka main di punggungnya Nabi. Jadi kalau Nabi sujud itu mainan. Nabi takut ketika langsung duduk kejengkang cucu-cucunya itu. Makanya Nabi sujud terus. Nah, takut ketika tiba-tiba Nabi berdiri kejengkang nangis. Wah, dan memang nggak pernah dimarahi sama Nabi. Jadi sujud terus sahabat sampai nah seperti itu, sampai ketika Hasan Husain sudah turun baru Nabi tahiyat. Lah sahabat juga pada janggal, Nabi kok nggak disuruh pergi aja toh cucu-cucunya. Jangan. Itu memang bagaimana edukasi kita ngajak anak-anak sejak dini kenal sama sholat, kenal sama musola, kenal sama masjid, itu penting. Ini anak kecil wis langsung rasane masjid rame rasane masjid. Ya marah situ temen sing dolanan HP pateni. Maksudnya HP-ne pateni, tapi kan takmire saking galake sing nggawa HP pateni. Nah, akhirnya malah domoh ke masjid lah, itu sing bahaya. Ya, itu yang bahaya, itu yang nggak boleh. Oke? Sip. Ya. Sekarang adik sholat. Oke, itu oke. Ada lagi pertanyaan? Aman. Bacaan apa? Baca apa kamu? Pancasila. Zikir nggak apa-apa, tapi ya itu tadi, kalau bisa yang di luar bacaan sholat itu dibatin. Ya, walaupun ada hadisnya Nabi, termasuk membaca ayat kursi di fiduburi sholat. Jadi di akhir sholat itu membaca ayat kursi itu ada. Makanya kalau kalian lihat ada orang yang tahiyatnya lama banget, itu bisa jadi memang ada bacaan setelah tahiyat. Nah itu memang ada beberapa. Nah itu ulama juga berbeda pendapat. Ada beberapa yang mengatakan kalau pokoknya di luar bacaan yang biasa dibaca itu dibatin aja, amannya dibatin. Apalagi kalian misalnya imamnya lama banget, Allahu Akbar Yasin, lama, terus kalian sudah baca Fatihah, udah baca kulhu, baca apa lagi ya? Allahumma sholli sholat. Ya jangan sampai itu keluar, ya. Kalau bisa baca Asmaul Husna apa dibatin. Ada juga yang misalnya wiridan, tapi wiridan yang sifatnya cuma nyebut nama Allah, nah, itu nggak apa-apa, ya. Tapi sekali lagi kalau yang di luar bacaan sholat, kalau bisa dibatin aja, ya. Wah, Imron kan senang wiridan sufi dia, jadi pengennya sambil baca sambil wiridan, sambil zikir, boleh, ya, boleh sekali. Karena inti sholat itu sebenarnya, sholat itu adalah lidzikri, sholat itu untuk berzikir, untuk mengingat Allah, itu. Oke, bagus. Ada lagi? Oh, bebas. Jadi gini ya, baca Fatihah untuk makmum loh ya, untuk makmum. Sebisa mungkin kalian yang penting rampung baca Fatihahnya. Misalnya imamnya bacanya cepet banget, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia membaca surat, kalian masih baca Fatihah nggak apa-apa. Wong yang wajib ini sebenarnya baca Fatihah. Kalau mau barengi imam boleh. Kalau misalnya mau misah sendiri yo silakan saja. Ya, yang penting itu kebaca Fatihah. Yang penting kalau misalnya, nah ada pertanyaan, kalau misalnya belum selesai baca Fatihah imamnya sudah rukuk, sah apa enggak?
Sah karena sholatnya makmum sebenarnya ditanggung sama imam. Iya, dan sama ibu boleh. Jadi kalau sholatnya misalnya kalian baca fatihahnya dihayati imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya udah ya ikut, jangan malah imamnya kesuwen tak terus lah fatihah, ya malah nggak sah, kamu malah ketinggalan imam. Makanya jangan sampai ketinggalan lebih dari 3 rukun, gitu loh. Oke, jadi barengi sama imamnya boleh, mau sendiri juga boleh. Kalau bisa lah ini, yang nggak boleh adalah ketika kalian bukan membaca fatihah kok malah baca iftitah atau malah baca surat misalnya. Bahkan di kitab, kalau nggak salah dulu di kitab Muhadzab itu, kalau baca tangawud sampai fatihahnya nggak selesai justru malah nggak boleh, ya, karena tangawud hukumnya sunnah, iftitah hukumnya sunnah. Jadi kalau makmum mendingan yang dibaca sing wajib-wajib saja kalau imamnya cepat. Lah kecuali kalau imamnya lumayan menikmati, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan baca iftitah pun masih aman, iftitah pas Fatihah gitu loh. Itu ya. Jadi yang penting ingat, yang wajib yang didahulukan. Jangan sampai kalian malah imamnya tahu imamnya cepet Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kalian malah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira lah. Akhirnya malah nggak sempat baca Fatihah, loh itu malah salah, ya. Jadi tetap yang didahulukan adalah Al-Fatihahnya, ya. Yang penting baca Fatihah. Kalau misalnya sudah berusaha ngikuti imam baca Fatihah kok nggak selesai, bagi makmum nggak apa-apa. Tapi untuk imam tetap wajib, apalagi imam atau ketika sholat sendiri tetap baca Fatihah harus sampai selesai, minimal sampai waladhdallin, ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Imamnya misalnya sudah waladhdallin, kan dia masih baca surat lagi toh, nah diteruskan nggak apa-apa. Nggak ikut baca amin, tapi karena meneruskan Fatihah nggak apa-apa. Atau kalian ikut amin terus diteruskan lagi Fatihahnya yang tadi, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Baik, intinya yang wajib dibaca adalah Fatihahnya. Kalau usahakan sampai selesai Fatihahnya. Kejeda amin nggak apa-apa, tapi usahakan sampai selesai. Okay. Bisa kita baru Bismillahirrahmanirrahim, amin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak apa-apa. Usahakan Fatihahnya selesai. Karena itu yang wajib. Oke. Oke, sudah? Oke. Ya, terima kasih sekali. Oke, pertanyaannya bagus-bagus sekali, kalian kritis. Kita akan lanjutkan besok, kita akan praktek dan juga membahas hal-hal lain yang terkait dengan sholat, ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.